Oke teman-teman ya, kembali lagi di channel gua teman-teman, di channel Arah Jelajah teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, di video kali ini gue ingin berbagi cerita teman-teman, berbagi cerita menyangkut tentang teman gue teman-teman dengan suatu hewan teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, teman gue teman-teman dia menangkap satu binatang teman-teman, yang mana mitos binatang ini bisa membawa kesialan teman-teman, bisa membawa kesialan dan bisa membawa kerugian teman-teman bagi siapa saja yang memelihara atau menangkap hewan itu teman-teman. Nah, jadi hewan apa mitosnya atau bisa seperti itu gitu ya, cerita rakyatnya atau berita yang beredar teman-teman. Jadi hewan itu adalah sejenis kukang teman-teman ya, sejenis kukang atau sejenis primata ya teman-teman. Jadi binatang itu sedikit lambat ya, pergerakan hewan itu lambat teman-teman. Jadi di cerita ini temen gue menangkap hewan tersebut di belakang rumahnya teman-teman, yang mana di belakang rumahnya tuh terdapat hutan ya. Jadi dia di area hutan gitu. Jadi di belakang rumahnya tuh udah hutan lah gitu teman-teman ya. Nah, jadi teman gua tuh menangkap hewan itu dan dibawa ke rumah gitu teman-teman ya, atau niatnya sih mau dipelihara teman-teman ya. Nah, jadi setelah dia cerita ke gua gitu teman-teman ya. Jadi dia cerita ke gua bahwa dia punya hewan tangkapan katanya gitu kan, hasil dari hutan. Dia nangkap dari belakang rumahnya teman-teman, karena hewan itu datang tiba-tiba teman-teman. Mungkin karena di hutan dia nggak ada makanan ya, terus dia keluar dari hutan dan ke area pemukiman warga ya teman-teman untuk mencari makan ya teman-teman. Nah, jadi dia tangkap si kukang itu dan di-keep sama dia gitu. Nah, gua sebagai pecinta hewan ya, atau yang ingin tahu gitu ya, hewan apa sih yang beredar di masyarakat tuh, hewan itu kok bisa gitu membawa kesialan gitu, membawa kesialan dan membawa petaka gitu teman-teman bagi yang memeliharanya. Nah, di situ sih antara percaya nggak percaya teman-teman. Cuman gua lihat di media atau gua dengar cerita rakyat, cerita rakyat langsung gitu teman-teman. Jadi infonya seperti itu teman-teman. Jadi ada saja akibat atau kesialan yang ditimbulkan akibat memelihara hewan itu teman-teman. Nah, jadi di sini benar apa tidak gitu hewan tersebut bisa menimbulkan hal-hal seperti itu gitu teman-teman ya. Cuma di kali ini teman gua tuh langsung kejadian gitu teman-teman. Jadi mitos itu tuh ada benarnya gitu. Kalau dipikir-pikir ada benarnya gitu. Jadi gini, pas dia nangkap hewan itu, kebesokannya kan dia kerja teman-teman ya, teman gua tuh kerja gitu. Nah, di situ di perjalanan dompet dia tuh hilang teman-teman. Dimana dompet dia berisi SIM atau STNK teman-teman ya, yang mana ya gimana sih isinya dompet kan pasti ada identitas ya, atau SIM segala macam lah, uang gitu. Nah, di situ dia kehilangan dompet teman-teman. Nah, kemarinnya tuh dia kontak gitu atau WA lah, bang katanya gue dapet binatang kukang gitu, atau gue dapet binatang, kalau di dia sih namanya kuskus teman-teman ya, atau bahasa daerahnya itu kuskus katanya. Kukang lah, coba kukangnya sekarang di mana, gue gituin. Karena kukangnya ada di kandang teman-teman, cuman dia ada bekas gigitan nih, karena kan itu hewan liar ya, dia kegigit di sini. Nah, kata dia bilang, bang katanya ini kukang gimana kalau kena gigit, bisa menyebabkan apa, kata dia kan. Nah, setahu gua sih kalau misalkan kukang tuh emang dia tuh punya racun teman-teman ya, punya racun di kalau gak salah di bagian ini katanya kan, gua lihat-lihat ini gitu ya, atau gua cari-cari gitu kuskus tuh semacam apa atau hewan seperti apa. Nah, di situ katanya tuh ada ininya gitu teman-teman, ada racunnya di bagian belakang, cuman dia simpan di area mulutnya gitu. Jadi ketika dia gigit, nah si racunnya itu bisa menyebar gitu akibat gigitan si kukang itu. Cuman akibatnya mungkin tidak terlalu parah ya buat manusia, mungkin berefek negatif berefek besar buat hewan-hewan mangsa dia gitu. Sedangkan hewan kukang sendiri itu hewan nokturnal teman-teman, aktif di malam hari ya, dan dia tuh memakan omnivora, memakan buah-buahan dan memakan serangga-serangga gitu teman-teman. Jadi pemakan segala macam lah, bisa ke buah, bisa binatang gitu. Nah,
sesudah itu gue bilang begini, pas dia nginfoin dia dapet hewan itu, enggak kata gue, mungkin nanti efeknya nggak terlalu lah, gue gituin kan. Nah udah gitu, cuman gue bilangin hati-hati, ngekip hewan itu hati-hati. Karena apa? Karena hewan itu tuh dilindungi teman-teman. Hewan itu dilindungi undang-undang karena di populasi di hutan tuh udah mulai menipis teman-teman, atau sedikit ya populasinya di hutan. Pertama dilindungi, nah kedua tuh, nah itu mitos-mitos itu atau cerita-cerita dari masyarakat yang beredar tuh, hewan itu tuh menyebabkan bisa menimbulkan kerugian atau keapesan lah gitu teman-teman bagi yang memeliharanya. Nah dia bilang, bang gimana nih? Nah gue bilang lepasin aja, kalau misalkan dapat hewan itu lepasin aja ke alamnya karena hewan itu dilindungi. Nah dia bilang ke gue gini, oke bang, tapi gue pengen dulu ngekip nih, pengen dulu belajar menjinakkan hewan katanya. Tapi lu bakal ngelepasin kan hewan itu? Gue gituin kan. Kata teman gue, iya bang nanti gue bakal lepasin. Nah oke, yaudah kalau misalkan mau belajar menghandle atau lu masih kangen ke hewan itu, gak apa-apa, asal suatu saat lu lepasin ke alamnya lagi gitu kan, karena itu hewan dilindungi teman-teman. Nah setelah dia ngekip atau dia bawa ke rumah tuh hewan, ternyata bener besokannya pas berangkat kerja, nah dia nelpon lah atau ngechat, bang wah gua kena musibah katanya gitu kan. Kena musibah apa? Dompet gua hilang di perjalanan katanya. Terus ya isinya tuh uang kan, ada SIM, ada KTP, ada STNK, segala macam teman-teman. Nah gue ingetin tuh ke temen gue, gua kemarin bilang ke lu, bilang apa? Lu kerasa gak akibat yang lu rasain kan? Nah ternyata dia bilang, oh iya bang kan kemarin abang kan bilang gitu, karena apa, bahwa hewan kukang tuh kalau yang ngekip atau nangkep hewan itu bisa ada akibatnya. Nah ternyata dia merasakan gitu akibat yang dia rasakan karena ngekip hewan itu teman-teman gitu ya. Nah jadi gue bilangin, nah sekarang gini aja, hewan itu cepet-cepet lu lepasin karena hewan itu cerita masyarakatnya tuh kencang gitu teman-teman, atau menyeruak lah bahwa hewan itu tuh jangan sembarangan dipelihara. Pertama yaitu hewan dilindungi, yang kedua tuh menyebabkan atau menimbulkan kerugian atau apes bagi siapa saja yang menangkap atau memeliharanya gitu teman-teman. Nah jadi setelah dia kena apes itu, kena kejadian dompet dia hilang, uangnya hilang teman-teman, STNK-nya segala macamnya ada dompet hilang, nah dia baru tuh lepasin tuh hewan itu. Karena di rumah juga sih udah dibilangin sama orang tuanya gitu, lu jangan ngekip hewan itu gitu, karena hewan itu tuh ada mistisnya gitu, ada inilah gitu, ada, kalau orang sudah tuh bilang ada mentaknya gitu, dalam artian pasti ada kejadian aja yang bisa menyebabkan lu apes nantinya. Ternyata benar teman-teman, kebesokan harinya tuh dompetnya hilang. Nah jadi isinya tuh uang kan, surat-surat gitu teman-teman. Nah, jadi di sini gue pengen menyampaikan ke teman-teman juga, dan mungkin yang dengar cerita ini atau pernah dengar cerita kukang bisa menyebabkan keapesan ya, atau punya cerita lah tentang hewan ini, mungkin teman-teman ya bisa komen ya, atau bisa bisa nyimak atau bisa ngasih tahu ke gue gitu, emang bener bang apa gimana gitu kan, bisa komen lah gitu, emang cerita rakyat di luar kayak gimana sih gitu tentang hewan ini gitu teman-teman. Nah setelah itu barulah dia ngelepasin si kukangnya itu ke alamnya lagi teman-teman. Jadi kan pertama yang dilindungi juga hewan itu, kukang itu, dan kedua kan emang cerita masyarakatnya tuh kencang gitu kalau hewan itu tuh membawa apes ke diri kita gitu bagi yang nangkap atau memeliharanya gitu teman-teman. Nah mungkin itu aja sih yang pengen gue cerita ya, atau pengen gue sampaikan ke teman-teman gitu. Dan ini cerita bukan sembarang cerita teman-teman, ini bukan gue ngomong-ngomong belaka ya, atau gue ngomong cerita-cerita biasa, atau gue sekedar bohong gitu ya. Kalau misalkan ini gue sih bisa aja sih sama teman gue nih ya, nanti gue tanya gitu beliau, si teman gue itu yang punya kukang itu, mungkin suatu saat lah gue bakal tanya-tanya bener gak gitu cerita gue ini yang sekarang gue ceritain gitu, karena gue cerita bukan bohong teman-teman, ini real ya, nyata gitu, teman gue yang ngalamin gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, mungkin ini aja sih yang pengen gue bahas ya di konten kali ini. Sedikit banyaknya gue cerita gitu teman-teman ya, jadi teman-teman juga kalau misalkan nemu binatang itu atau kus-kus itu di hutan gitu ya, atau ngelihat di alam gitu, teman-teman jangan sembarang nangkap ya teman-teman, karena lumayan hukuman bagi yang nangkap atau ngekip hewan itu teman-teman, karena hewan itu dilindungi teman-teman oleh negara ya. Jadi siap-siap aja kalau misalkan teman-teman bersikukuh pengen memelihara atau menangkap hewan itu, bila mana ketahuan sama pihak yang berwajib atau BKSDA ya teman-teman, syukur-syukur teman-teman bisa langsung serahin aja ke BKSDA teman-teman ya, lepaskan lagi ke alam, karena kita bisa menjaga kelestarian hewan itu demi anak cucu kita ke depan ya.
Oke teman-teman ya, mungkin cerita singkat gue seperti yang disampaikan barusan. Terima kasih ya teman-teman ya yang udah nyimak cerita gue kali ini. Karena ini cerita bukan ngada-ngada ya, real teman gue yang ngalamin, teman kerja gue gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah komen, yang udah like, yang sudah subscribe, dan teman-teman juga yang belum subscribe bisa bantu subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.